Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu piring, pipet, pisang, apel, nasi, telur rebus hanya putihnya, tahu putih, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, kentang, dan kalium iodida. Kemudian, bahan yang sudah disiapkan dipotong menjadi potongan kecil. Pisang 1 iris kecil, apel 1 iris kecil, nasi hanya beberapa butir, telur rebus bagian putihnya 1 iris kecil, tahu putih 1 iris kecil, margarin seujung sendok, biskuit 1 potong kecil, tepung terigu 1 sendok kecil, gula pasir 1 sendok kecil, kentang 1 iris kecil. Setelah semua bahan dipotong, kemudian menyusun bahan makanan di atas piring plastik dan disusun, jangan sampai bahan makanan lain saling bersentuhan. Pada percobaan uji karbohidrat yang kami lakukan, selain menggunakan larutan kalium iodida, kami juga menggunakan larutan betadin sebagai pembanding. Setelah semua bahan tertata dalam piring, kemudian meneteskan satu persatu bahan makanan dengan 2-3 tetes larutan iodium dalam kalium iodida atau lugol. Kemudian memperhatikan dan mencatat perubahan warna pada bagian makanan yang ditetesi larutan iodium. Mencatat bahan yang diuji dan manakah yang menunjukkan warna biru, ungu setelah ditetesi larutan iodium. Kemudian pada piring yang lainnya kami melakukan hal yang sama seperti langkah sebelumnya, menata semua bahan makanan dalam satu piring, kemudian menggunakan larutan betadin sebagai pembanding larutan kalium iodida. Setelah semua bahan makanan tersusun, kemudian menetesi satu persatu bahan makanan dengan 2-3 tetes larutan betadin. Memerhatikan dan mencatat perubahan warna pada bagian makanan yang ditetesi larutan betadin, kemudian mencatat bahan yang diuji manakah yang menunjukkan warna ungu dan biru setelah ditetesi larutan betadin, dan selanjutnya membandingkan dengan bahan makanan yang ditetesi dengan larutan iodium, apakah hasilnya sama ataukah ada perbedaan. Setelah semua proses dilakukan, selanjutnya yaitu mencatat semua hasil pengamatan ke dalam lembar kerja dan membuat kesimpulan tentang zat-zat manakah yang mengandung amilum. Alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum uji lemak diantaranya yaitu piring plastik, pipet, kertas coklat sampul ukuran 10x10 cm 12 lembar, lampu senter, lilin, sendok, kemiri, margarin, wortel, seledri, biji jagung kering, singkong kering, kacang tanah yang sudah dikupas kering, pepaya, santan, minyak goreng, susu, dan air. Langkah yang pertama yaitu mengambil pipet, kemudian menghisap air dengan pipet dan teteskan di atas salah satu kertas coklat. Kemudian ambil pipet yang lain, isap minyak dengan pipet, kemudian meneteskan di atas kertas coklat yang lain. Sambil menunggu air dan minyak selama 10 menit, mengambil 10 lembar kertas coklat yang sama, kemudian memberi nama pada jenis bahan makanan yang akan diuji. Yang pertama kemiri, margarin, seledri, wortel, biji jagung, singkong, kacang tanah, pepaya, santan, dan susu. Langkah yang dilakukan yaitu menghaluskan kemiri, kemudian mengusap-ngusap di atas kertas coklat kurang lebih 10 kali, kemudian bersihkan sisa kemiri. Nah, untuk bahan yang lain juga dikerjakan hal yang serupa sama seperti kemiri. Khusus untuk margarin, caranya dengan mencairkan margarin di atas sendok dengan menggunakan panas dari nyala lilin. Setelah itu, margarin diteteskan di atas kertas coklat. Setelah semua bahan mendapatkan perlakuan yang sama, menunggu sekitar 10 menit, kemudian mengamati kertas coklat satu persatu dengan menggunakan lampu atau senter ke arah bekas usapan dari bahan makanan yang diuji.
Hasil permukaan kertas pada larutan air dan minyak digunakan sebagai pembanding untuk bahan makanan yang mengandung minyak maupun bahan makanan yang tidak mengandung minyak. Bahan makanan yang mengandung lemak, maka hasilnya akan sama seperti permukaan kertas yang ditetesi minyak. Sedangkan pada bahan makanan yang tidak mengandung lemak, maka permukaan kertasnya akan sama seperti permukaan kertas yang ditetesi air. Amati dengan teliti kertas coklat satu persatu pada semua bahan makanan. Setelah itu, mengelompokkan kertas manakah yang meninggalkan bekas noda minyak dan kertas manakah yang tidak meninggalkan bekas noda minyak. Kemudian mencatat hasil pengamatan tersebut. Setelah semua langkah dilakukan, praktikum uji lemak sudah selesai dilaksanakan.